Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya dapat diberikan amanah untuk bisa mengajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi. Saya sapa dulu ya, ada di semester 1A, apa kabar? Kemudian 1E, apa kabarnya? Dan di semester 1G, selanjutnya yang terakhir ada di semester 1H, apa kabar? Semoga saya doakan dalam keadaan semakin soleh, semakin sehat, dan semakin soleha juga ya untuk yang para wanita. Oke, untuk yang pertemuan perdana pada hari ini kita hanya sebatas perkenalan ya, perkenalan dari saya maupun dari mata kuliah saya. Oke, dari saya sendiri semuanya sudah pada tahu ya, nama saya Dr. Zahria Simargolang MA. Saat ini saya tinggalnya di Jalan Tuah Karya Ujung, Blok B5, Panam. Dan kemudian saya S1-nya di Pekanbaru, S2-nya saya di Medan, S3-nya saya kembali lagi di Pekanbaru karena alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa S3 dari Diktis. Jadi baru sekitar 4 tahun ya setelah saya selesai S3, maka selanjutnya saya mengabdi di kampus tempat saya mendapatkan beasiswa. Kemudian anak saya alhamdulillah sudah 2, yaitu yang pertama kelas 3 SD namanya Faiz Zumar Syuhada, dan yang kedua masih TK ya, namanya Fatih Zumar Al-Fariski. Saya rasa itu aja ya untuk perkenalan. Dan aktivitas saya selain mengajar, saya juga punya lembaga edukasi namanya Tekno Ikhlas ya. Jadi teknologi untuk meraih ikhlas. Bagi siapa-siapa aja yang merasa kesulitan untuk ikhlas ya boleh ikut di pelatihan saya. Insya Allah kita akan membahas di sana. Oke, kemudian untuk perkenalan ya dari sisi mata kuliah saya, metodologi studi Islam. Kenapa sih kita harus belajar metodologi studi Islam? Jadi metodologi itu adalah metode ya, kalau menurut bahasa Yunani artinya cara, sedangkan studi artinya kajian, dan Islam artinya selamat. Oke, jadi metodologi studi Islam adalah cara kita untuk bisa memudahkan mengetahui kajian secara Islam sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Jadi yang pertama itu adalah kita mengkaji tentang metodologi untuk mendalami kajian dunia dan akhirat. Bagaimana sih cara memperoleh bahagia dunia dan akhirat? Kita akan pelajari di sini. Kemudian yang kedua, agar kita lebih mengetahui sudut pandang yang lebih relevan. Jadi kemungkinan ada hal-hal yang terbaru, ada hal-hal juga yang lama, ada juga hal-hal yang terjadi pada masa pertengahan. Itu semua akan kita bahas dan kita masih lanjutkan apabila dia masih relevan, dan kita tinggalkan apabila dia sudah tidak relevan lagi, sehingga kita tidak tersesat ya, karena kita sudah mengetahui dalil-dalil mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Kemudian setelah kita mengetahui hal-hal yang demikian itu, kemudian kita pun akan menjadi lebih toleransi. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui hal-hal yang bisa membuat kita lebih paham kenapa itu harus dikerjakan dan kenapa itu harus ditinggalkan. Jadi kita tidak hanya menyalahkan orang lain, kita tidak hanya egois terhadap pendapat kita sendiri, tetapi kita jadi lebih memahami dan menghargai orang lain. Jadi 3 hal itu tadi ya. Yang pertama kita bisa mendalami ilmu dunia dan akhirat, yang kedua kita bisa mengetahui mana yang lebih relevan untuk kita ikuti, dan yang ketiga kita bisa lebih toleransi terhadap pendapat
atau mazhab orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita, karena kita ada banyak ya, ada berpuluh golongan, hanya satu yang masuk ke dalam surganya Allah, yaitu adalah orang-orang yang menerapkan ahlus sunnah wal jamaah atau orang-orang yang menerapkan Islam secara kafah. Nah, itu semua kita tidak bisa hanya sekedar menuduh bahwa oh hanya kita yang berhak masuk surga, tetapi apabila ada perbedaan pendapat tetapi dia masih berada dalam jalur akidah yang benar, maka kita harus dapat memahami pendapat dia sehingga kita tidak hanya sekedar menyalahkan pendapat dia, itu ya. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita itu menjadi sosok yang sombong mungkin ya di mata Allah, atau ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita itu jadinya memiliki pertikaian karena kita hanya menyalahkan pendapat orang lain. Padahal ada beberapa aspek dalam mengkaji Islam ya. Yang pertama itu ada metode dari sisi historis. Jadi ketika kita mengetahui historisnya, maka kita tidak perlu menyalahkan orang lain yang melaksanakan keislaman dari sisi historis. Misalnya pada masa dahulu Nabi Muhammad itu memang ada melakukan ibadah zikir misalnya. Jadi ya sudah, kita tidak boleh menyalahkan orang yang sampai sekarang masih suka berzikir. Mungkin saja ada yang berzikir dengan cara dalam hati, ada yang misalnya dia kuatkan misalnya kan, ya teknis orang bermacam-macam, ada yang ditutup misalnya gitu ya, pakai kerudung. Jadi ketika itu masih ada historis yang berhubungan dengan keislaman, maka boleh kita terapkan sampai saat ini. Kemudian apalagi ketika kita membahas dari sisi metode sosiologi, jadi kita harus mengetahui bagaimana sih cara kita dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi kita harus tahu cara-cara sosial yang baik itu seperti apa, metodologi secara Islam yang baik itu seperti apa sih pergaulan itu gitu. Bil hikmah itu bagaimana cara meraihnya, sehingga kita tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu namun ternyata tidak membuat seseorang itu paham, namun malah sebaliknya, misalnya tidak paham sehingga dia menyalahkan kita. Kemudian dari metode psikologi juga penting ya, jadi kita mengetahui kondisi jiwa seseorang, jadi kita bisa menanamkan ilmu agama pada diri kita maupun pada orang lain ketika kita sudah mengetahui bagaimana ilmu-ilmu jiwa yang sedang dia rasakan. Dan yang terakhir adalah metode antropologi. Jadi bedanya dengan histori, ketika kita membahas tentang sejarah maka itu hanya berhubungan dengan masa lalu, tetapi kalau antropologi masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi mengkaji tentang budaya atau hal-hal yang berhubungan dengan manusia, tetapi dia masih tetap kita kaji dari sisi hal-hal yang masih ada maupun yang sudah punah. Dan ketika kita sudah mengetahui betapa banyak metode-metode yang harusnya kita pahami, maka selanjutnya wawasan kita pun akan menjadi lebih luas, pandangan kita pun menjadi lebih luas, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, misalnya nih, kalau ada orang yang hanya mengikuti pandangan ilmu fikih saja gitu ya, jadi dia ketika sholat yang penting tutup aurat. Dan ketika ada orang yang ternyata dia mengkaji dari metode psikologi misalnya, dia memberikan saran
kalau bisa jangan hanya sekedar tutup aurat, tetapi juga kita menggunakan pakaian yang bersih, tempat yang bersih misalnya, agar jiwa kita jauh lebih tenang karena kita bukan hanya sekedar melakukan gerakan dan menutup aurat, tetapi kita maksimal dalam beribadah misalnya. Jadi ketika ada yang memberikan saran seperti itu, kita jangan marah karena kita hanya mau menerapkan dari sisi ilmu fikih saja. Ya kalau memang pendapat yang disampaikan oleh teman kita tadi itu benar, tidak ada salahnya kita ikuti. Itulah ketika kita sudah mampu mengetahui bahwa pendapat teman kita mungkin saja benar, maka kita dapat luas cara pandangnya, sudut pandangnya. Jadi itu ya, ketika kita sudah mengetahui kajian yang terdapat pada metodologi studi Islam, diharapkan kita setelah belajar tentang ini, maka kita menjadi sarjana yang dapat berpikiran luas. Jadi tidak sempit ya, tidak hanya mengatakan oh dia salah, tetapi bisa jadi ternyata dia benar ketika kita sudah bisa mengetahui dan meneliti apa sih yang sebenarnya dia lakukan, apakah amalan itu dia ambil dari aspek normatif atau dari sisi yang lainnya. Dan untuk selanjutnya, ketika kita sudah bisa menerapkan ilmu-ilmu yang ada di metodologi studi Islam ini, maka diharapkan kita akan menjadi sosok yang bisa meneruskan langkah-langkah Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya sekedar menjadi hamba kesayangan Allah, tetapi dia juga sangat bermanfaat untuk semua orang. Jadi dia bukan hanya soleh pribadi, namun dia juga soleh sosial. Jadi kita itu sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual saja yang dituntut ya. Kita pinter secara intelektual, tetapi kita ketika tidak pinter dari sisi kecerdasan yang lain, maka kita akan merugi. Selanjutnya kita juga harus memiliki kecerdasan emosional. Itulah tadi orang-orang yang lebih memahami pendapat orang lain, menghargai. Dan kemudian kita juga harus cerdas spiritual. Jadi banyak orang-orang yang dia pinter teori secara intelektual misalnya, kemudian dia juga jago dalam hal kecerdasan emosional sehingga dia mampu bersosial, mampu dia menjalin hubungan dengan siapapun, tetapi kecerdasan spiritualnya dia jadi males, misalnya males untuk sholat yang sunnah, dia males untuk baca Al-Quran, dia males untuk zikir dan sebagainya. Jadi kalau bisa kita raih yang 3 tadi itu ya, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Karena manusia itu sebenarnya fitrahnya itu baik ya, tetapi karena kita itu memiliki berbagai macam juga karakter yang bisa membuat jiwa kita itu menjadi tidak sesuai dengan fitrahnya. Jadi ada yang memiliki sifat yang seperti hewan buas misalnya, dia maunya marah saja. Ada yang memiliki sifat seperti hewan ternak misalnya, dia maunya menikmati hidup saja, apapun caranya akan dia lakukan, yang penting dia bisa memuaskan hawa nafsunya gitu ya, untuk memperoleh ketenangan, walaupun harus menghalalkan segala cara misalnya. Namun ada juga yang memiliki sifat ketuhanan, yaitu dia menjadi sosok yang baik, dia menjadi sosok yang tidak serakah, dia menjadi sosok yang qanaah dan sebagainya. Dan ada juga yang memiliki sifat syaitaniah misalnya, yaitu dia tuh maunya mendukung yang jahat saja. Ketika ada yang baik, justru dia pengaruhi agar bisa seperti dia, yang tidak terlalu fanatik misalnya, sehingga dia selalu memudahkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak layak untuk dilakukan. Itu juga tidak baik ya. Jadi
kita di sini benar-benar mengkaji tentang keislaman, bagaimana agar kita bisa menjadi contoh tauladan yang baik di masyarakat, terutama untuk keluarga kita dan untuk diri kita sendiri, agar kita dapat istiqomah di dalam kebenaran. Demikianlah, semoga dapat dipahami untuk pertemuan pertama ini, dan untuk selanjutnya kita akan bahas setiap minggunya sesuai dengan SAP yang akan saya berikan di grup WhatsApp ya. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.